Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Asdiana, mahasiswa MPGMI UIN Malang, angkatan tahun 2020-2021, dan ingin memaparkan mengenai model ADI dan Azure dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, pengertian model desain pembelajaran sendiri. Nah, menurut beberapa ahli model, menurut Knorr dan Gustafsson, mendefinisikan sebuah model sebagai suatu representasi sederhana tentang bentuk, proses, dan fungsi fenomena secara fisik atau ide yang lebih kompleks. Sedangkan menurut Brown dan Green, model didefinisikan sebagai cerminan atau refleksi realita pengganti sementara untuk sesuatu yang lebih khusus. Nah, secara umum, pengertian model diartikan sebuah pola atau kerangka. Jadi, dari kedua ahli tersebut maupun pendapat secara umum, model dapat disimpulkan bahwa model merupakan pola atau visualisasi. Kemudian, pengertian model desain pembelajaran sendiri yaitu rangkaian yang disusun dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memperhatikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori seperti belajar, pembelajaran, komunikasi, dan sebagainya yang diselenggarakan dengan baik. Nah, kemudian untuk model desain pembelajaran ADI sendiri berdasarkan pengertian maupun sejarahnya, yaitu model ini dikembangkan di Florida State University dalam kegiatan pelatihan militer dan dikembangkan oleh Branson DKK. Ini untuk menjelaskan proses yang dilakukan dalam pengembangan sistem pembelajaran. Nah, model ini mendeskripsikan suatu proses yang dipakai dalam desain atau rancangan pembelajaran agar menghasilkan serangkaian belajar yang dirancang dengan sengaja. Jadi, ciri khas dari model ini yaitu model ini tersusun secara struktur atau sistematis. Kemudian, model desain pembelajaran ADI sendiri ini pun memiliki penjabarannya. Nah, A yang merupakan analisis atau analisis, D desain atau reka bentuk, G development atau pembangunan, I implementation atau pelaksanaan, E evaluation atau penilaian. Nah, untuk penjabarannya dari A sampai tahap kelima, yaitu yang pertama analisis. Jadi pada analisis ini menganalisis karakteristik peserta didik. Yang pertama menganalisis kinerja, dan yang kedua menganalisis kebutuhan. Nah, pada tahap analisis kinerja ini menganalisis apakah ada suatu permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Jika ada, maka ditawarkan solusi dan apakah dibutuhkan suatu program yang harus dilaksanakan. Itu merupakan analisis kinerja. Sedangkan untuk analisis kebutuhan, yaitu menganalisis kompetensi yang dimiliki peserta didik agar dalam solusinya, agar solusi yang ditawarkan itu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik. Untuk yang kedua, yaitu desain. Nah, pada tahap desain ini yang didesain seperti metode, interaksi sosial, media, sistem penyajian, organisasi lingkungan belajar, yaitu apa saja yang diperlukan dalam kegiatan belajar pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga merupakan pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan ini yang dikembangkan meliputi metode, media, strategi, dan hal ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat merupakan implementasi. Nah, implementasi ini merupakan pelaksanaan dari desain maupun pengembangan yang sudah dirancang tadi. Tahap-tahap untuk implementasi yaitu yang pertama, kegiatan pra-pembelajaran, kemudian yang kedua, penyajian isi atau materi pelatihan, yang ketiga, partisipasi siswa, yang keempat, penilaian hasil belajar, dan yang kelima adalah aktivitas tindak lanjut.
Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, nilai ini mencakup dua, yaitu formatif dan sumatif. Kalau formatif ini tujuannya memperbaiki kualitas proses maupun produknya. Sedangkan kalau sumatif ini untuk mengukur apakah pembelajaran ini efektif atau tidak. Nah, itu tadi penjabaran tahap-tahap model ADI, sedangkan kelebihan maupun kekurangannya yaitu model ini, untuk kelebihannya model ini sederhana dan mudah dipelajari. Kemudian kelima tahap atau langkah ini sangat sederhana, strukturnya sistematis, dan dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Itu merupakan kelebihan. Sedangkan untuk kekurangannya, tahap ini kekurangannya pada tahap ini yaitu pada bagian analisis. Karena pada bagian analisis itu sudah memakan dua komponen yang harus dijalankan, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Hal ini disesuaikan